独享这天大的机缘。上古禁制，若是能够独自取宝，此禁定可攻破。但若能集齐8位，有人外人不知，但我灵术，本侯曾和他们讲，所以那地。受眼见。韩立当年道友果是还能在这里见到道友。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan spoiler novel dari A Record of Mortal Journey to Mortality. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sementara itu, Hani berjalan menyusuri sebuah gang yang sunyi hingga akhirnya tiba di sebuah pavilion kecil yang tampak sederhana. Di depan pintu berdiri dua kultivator pondasi berjubah kuning. Begitu melihat Hanli datang, keduanya segera memberikan hormat dan mempersilakannya untuk masuk. Mereka mengatakan bahwa Martial Ancestor telah lama menunggu kedatangannya. Hanli pun memasuki bangunan itu. Suasana di dalam sangatlah tenang, hampir tidak terdengar suara apapun. Ia menaiki tangga menuju lantai 2. Di sanalah seorang pria tua berjubah kuning telah duduk sendirian sambil menikmati tehnya. Orang itu tentu tidak lain adalah Martial Ancestor Linghu. Melihat Hanli datang, ia tak banyak bicara. Dengan gerakan ringan, dia pun menuangkan teh untuk Hanli. Setelah beberapa saat menikmati keheningan, Martial Ancestor Linghu akhirnya membuka pembicaraan. Ia langsung mengajukan satu pertanyaan, apakah dia itu bersedia kembali ke Yellow Maple Valley dan menjadi tetua sekte itu. Hanli sama sekali tidak tampak terkejut. Sejak menerima undangan ini, ia sudah menduga bahwa inilah tujuan sebenarnya. Linghu kemudian berbicara dengan jujur. Ia mengakui bahwa usianya sudah hampir habis. Paling lama dia hanya memiliki sekitar 20 tahun lagi untuk hidup. Setelah dirinya meninggoy, Yellow Maple Valley tidak akan lagi memiliki seorang kultivator Nation Soul sebagai pelindung. Karena itu ia berharap Hanli bersedia kembali. Bahkan dia itu rela menyerahkan seluruh kepemimpinan Yellow Maple Valley kepadanya demi memastikan sekte tersebut tetap bertahan. Hanli mendengarkan semuanya dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak lagi menyimpan dendam atas perlakuan Yellow Maple Valley di masa lalu. Jika berada di posisi Martial Ancestor Linghu saat ini, kemungkinan besar ia akan mengambil keputusan yang sama. Namun bukan berarti dia itu akan kembali. Saat ini Hanli telah menjadi tetua agung dan merasa tempat itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi dengan tenang. Ia sama sekali tidak berniat meninggalkan sekte itu. Mendengar penolakannya, Ancestor Linghu masihlah belum menyerah. Ia mencoba meyakinkan Hanli bahwa menjadi satu-satunya kultivator Nation Soul di sebuah sekte besar akan memberikannya kekuasaan penuh. Semua sumber daya kultivasi, obat-obatan langka, hingga berbagai bahan berharga akan berada di bawah kendalinya. Selain itu, statusnya di dunia kultivasi juga akan jauh lebih tinggi. Tapi Hanli hanya berkata bahwa dia tidak pernah mengejar kekuasaan maupun nama besar. Tujuan utamanya hanyalah berkultivasi dengan tenang. Selama kebutuhan kultivasinya sudah terpenuhi, ia sama sekali tidak tertarik dengan sebuah sekte, dengan mengurus sebuah sekte ataupun mengendalikan banyak orang. Melihat pujukan itu gagal, Ancestor Linghu mencoba menyentuh sisi emosional Hanli. Ia mengingatkan bahwa masih banyak murid satu generasi Hanli yang hingga kini tinggal di Yellow Maple Valley. Jika sekte itu kehilangan pelindungnya, seluruh sekte akan dihancurkan oleh musuh. Dan semua murid lama Hanli juga akan ikut menjadi korban. Namun jawaban Hanli tetap tidaklah berubah. Dan tenang dia mengatakan bahwa naik dan runtuhnya sebuah sekte adalah bagian dari hukum dunia kultivasi. Tidak ada sekte yang mampu bertahan selamanya. Adapun teman-teman seperguruannya di masa lalu, Hanli tidak berniat ikut campur terhadap nasib mereka. Baginya, setiap orang memiliki jalan hidup dan takdirnya masing-masing. Mendengar penolakan Hanli, leluhur Linghu terdiam sejenak. Ia sebenarnya memahami alasan Hanli, tetapi sebagai orang yang telah mengabdikan lebih dari 1000 tahun kepada lembah Mapel Kuning, ia tidak ingin sekte itu kehilangan penerus setelah dirinya tiada. Karena itu dia kembali mencoba membujuk Hanli agar bersedia menjadi tetua agung dari lembah Mapel Kuning. Sebagai imbalannya, seluruh harta dan warisan yang telah dia kumpulkan selama hidupnya akan diserahkan kepada Hanli. Menurutnya, semua itu akan sangat membantu kultivasi Hanli di masa depan. Tawaran tersebut memang cukup menggiurkan. Namun setelah mempertimbangkannya dengan matang, Hanli tetap memilih menolak.
Ia sadar bahwa menerima posisi itu berarti harus terlibat dalam berbagai urusan dari lembah Mapel Kuning, 6 sekte Yu hingga konflik dengan Masket Moon sekte. Sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebebasan, Han Li tidak ingin terikat oleh tanggung jawab sebesar itu. Melihat Han Li tetap pada pendiriannya, leluhur Ling Lu pun mengubah syaratnya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan yang jauh lebih sederhana. Sebagai gantinya, Han Li hanya perlu memenuhi 3 permintaan dari lembah Mapel Kuning di masa depan nanti. Selama permintaan tersebut masih berada dalam batas kemampuannya, Han Li tidaklah membutuhkan waktu lama untuk menyetujui usulan itu. Baginya, kesepakatan tersebut jauh lebih masuk akal dibandingkan harus menjadi pemimpin sebuah sekte. Setelah kesepakatan tercapai, leluhur Ling Lu pun mengeluarkan 3 harta yang telah dia siapkan sejak awal. Harta pertama adalah sebuah perisai Blue Light, perisai kuno yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Meski ukurannya kecil, perisai itu memiliki pertahanan luar biasa, terutama terhadap serangan berelemen api. Harta kedua berupa sebuah botol giok merah yang berisi inti iblis tingkat 7. Martial langka yang diperoleh Ling Lu setelah berhasil menghabisi seekor Iron Wing Demon Beast di dataran Maulan. Walaupun benda itu sangat berharga bagi kebanyakan kultivator, Han Li tidak terlalu tertarik karena dia sudah memiliki berbagai material langka lainnya. Namun perhatian Han Li langsung tertuju pada harta terakhir, sebuah jimat giok hitam yang memancarkan aura kuno. Begitu melihatnya, Han Li langsung menduga bahwa benda itu merupakan peninggalan para kultivator kuno. Mendengar dugaan itu, Ling Lu cukup terkejut. Ia kemudian menjelaskan bahwa jimat giok seperti itu sangat langka, bahkan pada zaman kuno sekalipun. Selama ratusan tahun, ia terus mempelajarinya dan baru berhasil menguasai sebagian kecil dari kekuatannya. Untuk membuktikan ucapannya, Ling Hu segera mengaktifkan jimat tersebut. Dalam sekejap, cahaya hitam menyelimuti ruangan sebelum berubah menjadi sebuah tangan besar. Itu berwarna hitam kemerahan yang dipenuhi api yin. Aura mengerikan yang dipancarkan tangan itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Ling Hu menjelaskan bahwa Profound Ghost Hand hampir kebal terhadap sebagian besar serangan. Selain itu, tangan tersebut juga mampu menekan berbagai harta karun dan melemahkan kekuatan lawan. Saat digunakan untuk menyentuh sebuah meja kayu, api yin yang menyelimutinya langsung melahap meja itu hingga lenyap tanpa meninggalkan abu sedikit pun. Pemandangan tersebut membuat Han Li benar-benar tertarik. Baginya, nilai terbesar jimat itu bukan hanya kekuatannya, tetapi juga pengetahuan tentang teknik jimat kuno yang tersembunyi di dalamnya. Jika berhasil mempelajarinya, ia mungkin dapat memperoleh kemampuan baru yang sangat berguna. Setelah selesai memperlihatkan ketiga harta tersebut, Ling Hu menyimpannya kembali dan menggantinya dengan 3 cakram giok khusus. Cakram itu merupakan alat yang akan menjadi bukti kesepakatan mereka. Selama Ling Hu masih hidup, cakram tersebut tidaklah memiliki fungsi apapun. Sekte Lembah Mapel Kuning berhak menggunakan ketiga cakram itu untuk meminta bantuan kepada Han Li sebanyak 3 kali. Sesuai dengan isi perjanjian mereka, Han Li menerima kesepakatan tersebut tanpa keberatan. Setelah semua urusan itu selesai, ia berpamitan dan meninggalkan kedai teh. Sementara Ling Hu hanya duduk diam memandangi meja di hadapannya. Han Li berjalan menuju tempat yang sepi. Di sana dia pun mengeluarkan slip giok yang sebelumnya diberikan oleh tetua Heaven Peak. Setelah membaca seluruh isinya dengan indera spiritual, ekspresi Han Li perlahan berubah menjadi serius. Seolah informasi di dalam slip giok itu jauh lebih penting daripada apa yang ia bayangkan sebelumnya. Han Li sempat terdiam cukup lama sambil memutar benda itu di antara jemarinya. Berbagai kemungkinan teruslah bermunculan di benaknya. Pada akhirnya, cahaya biru melintas dan slip giok itu menghilang ke dalam kantong penyimpanannya. Tanpa membuang waktu lagi, ia segera berjalan menuju alamat yang tertulis di dalam slip giok tersebut. Perjalanannya membuat dia melintasi sebagian besar Soaring Heaven City, hingga akhirnya tiba di sebuah sudut kota yang sepi. Di sana berdiri sebuah toko sederhana bernama Jet Union Pavilion. Dari luar, bangunan itu tampak seperti toko biasa yang menjual berbagai kebutuhan kultivator. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat sederhana itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting. Han Li memasuki toko dengan tenang. Ruangan di dalamnya tidak terlalu luas dan dipenuhi dengan berbagai bahan kultivasi serta jimat biasa. Di balik meja berdiri seorang penjaga toko setengah baya dengan kultivasi yang sangat rendah. Hanya berada di tahap ki kondensasi. Penampilannya pun biasa saja, sehingga sama sekali tidak menarik perhatian. Begitu melihat Han Li masuk, pria itu langsung menyambutnya dengan ramah.
Namun ketika Hanli mengeluarkan slip giok hijau sebagai tanda pengenal, ekspresi penjaga itu pun langsung berubah. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Penjaga toko menjelaskan bahwa seseorang memang telah menunggu kedatangan Hanli. Tanpa banyak bicara, dia segera mengantar Hanli menuju bagian belakang toko. Di balik gudang yang dipenuhi rak dan peti kayu, tersembunyi sebuah mekanisme rahasia. Setelah sebuah lemari digeser, muncullah tangga yang mengarah ke lorong bawah tanah. Penjaga toko menjelaskan bahwa semua mekanisme itu dibuat secara manual tanpa menggunakan formasi, agar para tamu yang lewat tidak dapat merasakan keberadaan energi spiritual yang mencurigakan. Hanli mengamati lorong tersebut dengan indera spiritualnya. Ia segera menemukan adanya formasi pelindung di bagian bawah. Meskipun formasi itu tidak terlalu kuat, memaksanya terbuka tentu akan membuat orang-orang di dalam langsung menyadari kehadirannya. Karena belum mengetahui siapa sebenarnya yang menunggu, Hanli sempat ragu untuk masuk. Namun beberapa saat kemudian, formasi itu tiba-tiba dinonaktifkan dari dalam, seolah orang yang menunggunya telah memahami keraguannya. Melihat sikap tersebut, Hanli akhirnya melangkah masuk tanpa rasa khawatir. Lorong itu memanjang jauh ke bawah tanah sebelum akhirnya berakhir di sebuah ruangan batu yang luas namun sederhana. Di sana hanya terdapat beberapa tikar untuk duduk, sementara dua orang telah menunggu dengan tenang. Saat melihat salah satu wajah di depannya, Hanli tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Orang itu ternyata adalah Markius Nanglong, kultivator yang sebelumnya berpisah dengannya setelah perburuan harta karun. Di sampingnya duduk tetua Heaven Peak, berjubah putih yang sebelumnya mengirimkan slip giok kepada Hanli. Nanong tersenyum pahit ketika melihat ekspresi Hanli. Ia mengaku bahwa dirinya sendiri tidak menyangka masih bisa bertahan hidup setelah berpisah. Setelah berpisah, dia itu terus diburu oleh musuh menggunakan teknik pelacakan rahasia. Beruntungnya, ketika pengejaran hampir berhasil menangkapnya, sekelompok prajurit mantra Molan muncul secara tiba-tiba. Kemunculan yang terjadi memberikan kesempatan baginya untuk melarikan diri, meskipun dia harus membayar harga yang mahal, hingga vitalitasnya pun terluka cukup parah. Hanli memperhatikan wajah Nanglong yang jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa luka yang dideritanya belumlah benar-benar pulih. Meski begitu, Hanli tetap mempertanyakan alasan dirinya dipanggil secara diam-diam, hingga melalui tempat rahasia seperti ini. Nanong segera menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi menghindari pengawasan dari pihak Sekte Hantu. Menurut informasi yang dia dapatkan, Sekte Hantu sudah menyuap seseorang dari rombongan mereka sebelumnya, dan kini terus mencari keberadaan peta serta metode peninggalan Master Changkun untuk memasuki Devil Valley. Setelah menjelaskan situasinya, Nanong akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa benda yang didapatkan oleh Hanli dalam ekspedisi sebelumnya merupakan salah satu kunci terpenting untuk memasuki Devil Valley dengan aman. Jika digabungkan dengan peta yang berada di tangannya, peluang mereka melewati berbagai bahaya di dalam lembah akan meningkat drastis. Mendengar hal itu, Hanli langsung teringat pada cincin hitam yang pernah diperolehnya. Nanglong mengangguk dan menjelaskan bahwa benda tersebut adalah Heaven Earth Ring, sebuah harta kuno yang sebenarnya terdiri dari sepasang cincin yin dan yang. Cincin yin berfungsi melindungi pemiliknya dari Great Road Vision Light, sedangkan cincin yang mampu mengendalikan kekuatan cahaya itu untuk menyerang lawan. Menurut catatan yang dimiliki oleh Nanglong, Master Changkun dahulu berhasil memasuki Devil Valley berkat bantuan cincin itu. Tanpa perlindungan Heaven Earth Ring, hampir tidak mungkin melewati wilayah yang dipenuhi cahaya esensi utara raya. Memang masih ada metode lain, tetapi semuanya membutuhkan formasi berskala besar atau harta kuno yang sangat langka hingga hampir mustahil untuk didapatkan. Penjelasan itu membuat Hanli mulai memahami alasan Nanglong begitu bersikeras mencarinya. Kini dia itu telah memegang salah satu kunci terpenting, sementara Nanglong memiliki peta menuju tujuan mereka. Jika keduanya bekerjasama, peluang memperoleh harta peninggalan Master Changkun akan jauh lebih besar dibandingkan bertindak sendiri. Meski demikian, Hanli tidak langsung memberikan jawaban. Ia tahu bahwa Devil Valley merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia kultivasi. Bahkan dalam peta dan Heaven Earth Ring, perjalanan itu tetap dipenuhi risiko yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Karena itulah sebelum mengambil keputusan, Hanli mulai mempertimbangkan dengan seksama apakah keuntungan yang dijanjikan benar-benar sebanding dan bahaya yang harus dihadapi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja
klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.